Shalom, Bapak Ibu Saudara Saudari, begitupun yang mengikuti live streaming, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari. Bagi saudara-saudari yang baru kali ini mengikuti ibadah di Gereja Bandung Reset Bandung Riau Marta Dinata ini, kami ucapkan selamat datang. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-12 setelah Trinitatis, dengan topik semua nyata di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita masuki saat teduh. Amin. Kita buka kebaktian kita dengan bernyanyi dari Kidung buku ND nomor 26. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan untuk minggu ini dari kitab Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak karena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan menebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dari kitab Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 33 yang kita baca bergantian. Pada ayat yang ke-33 kita bersama-sama membacanya. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak mengikul salib dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Ayat 33 kita bersama-sama. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Minggu ke-12 setelah Trinitatis. 1. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, di kebaktian pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, akan diadakan baptisan kudus. Bagi jemaat yang akan membawa anak untuk baptisan kudus, agar menghubungi situa daerah masing-masing. Formulir pendaftaran dapat diambil di ruang konsistori lantai 1, Gedung Rukan, setelah selesai kebaktian atau di kantor gereja pada saat hari kerja. Bimbingan kepada orang tua yang akan membaptiskan anaknya diadakan pada hari Kamis, 8 September 2022, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di gereja. Kedua, Konven Distrik. Pada hari Senin 5 September 2022, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di HKBP Cikampek akan diadakan Konven Distrik. Para pendeta akan mengikuti konven tersebut. Marilah kita doakan agar konven tersebut dapat terlaksana dengan baik. Nomor 3, kegiatan penyambutan mahasiswa baru. Sehubungan dengan rangkaian kegiatan Minggu Kebangunan Remaja dan Posobulung HKBP Bandung, maka pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022, pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di gereja, akan dilaksanakan kegiatan penyambutan mahasiswa baru yang diawali dengan kebaktian dan diikuti oleh acara-acara yang telah dipersiapkan oleh panitia. Oleh karena itu dimohon kepada semua mahasiswa baru agar dapat menghadiri kegiatan tersebut. 4. Laspus Dana Pensiun HKBP. Sehubungan dengan program HKBP Pusat untuk menyelesaikan masalah keuangan dana pensiun HKBP, maka Opui Eporus HKBP menghimbau kepada seluruh jemaat untuk berpartisipasi memberikan persembahan Laspus sebagai kegiatan akhir dari gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP. Persembahan dapat disampaikan dan dikoordinasikan dengan situa daerah masing-masing. Nomor 5, pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2022, akan melaksanakan retreat Ina Solavide HKBP Bandung, bertempat di Dewaas, Bojongkoneng, Bandung. Pembawa firman Pendeta Jason Simanjuntak, Pendeta Resort HKBP Bandung, dan diikuti oleh Ketua Dewan Koinonia. Titik kumpul di Gereja HKBP Bandung pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian tertulis di sana. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikian untuk firman Tuhan bagi kita. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita Amanginang. Sehat dohita sudikan? Puji Tuhan. Songoni manang di Hamuna, na di Gijang, aka Amang Inang, dohot na di Jabu, na mengikuti secara live streaming Horas Madi Hamuna. Buka maramas kerohonate. Iya, Amanginang, yang pertama kami mau katakan, biodata sangat dibutuhkan bagi kita sebagai penduduk yang baik di Indonesia. Semua sudah punya KTP elektrik? Pasti dong. Kalau sudah punya KTP elektrik maka tidak akan mungkin lagi orang punya 2 KTP. Mungkin dulunya ada 3 KTP, tapi sekarang tidak boleh lagi. Biodata yang sangat akurat sekarang sangat diprioritaskan bagi setiap manusia. Apakah itu menjaga penipuan, kebohongan? Bisa saja. Tapi itu sangat dibutuhkan sekarang. Sehingga kalau kita pun mau masuk bergabung ke bagian medsos yang ada di zaman era sekarang, kita download, install Facebook untuk boleh bergabung ke situ, lengkap diminta biodata, nama, tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya. Juga Instagram. Sudi duhi tak mungkin punya Facebook, Instagram, alai molosou sudi berteman, ya pasti tidak muncul, kan gitu. Amang Inang dihita saluhutna, ketika biodata itu sangat perlu bagi kita, karena manusia memiliki keterbatasan. Dan ketika pemerintahan membuat satu kartu tanda penduduk yang sangat akurat untuk mendata setiap manusia, namun itu hanya sebatas biodata. Gereja juga demikian. Gereja harus memiliki biodata jemaat yang akurat supaya tahu juga jemaatnya berapa, latar belakang pekerjaannya, alamatnya di mana, anaknya berapa. Tapi hanya sebatas itu juga.
Kalau kita berteman kepada seseorang, mungkin kita tahu biodata, nama, hanya tanggal lahirnya saja dan pekerjaannya. Tapi ketika memiliki teman yang sangat dekat, kalau ditanya, "Itada hodu sia donangi nina hutada." Takasia di hutada. Rohani pe, songo dia par rohauni. Molo nina, betulkah kita bisa mengenal seseorang secara mendetail? Antara suami dan istri, betulkah sudah saling mengenal secara mendetail? Juga antara pikiran anak dan orang tua? Kita manusia hanya bisa mengenal sebatas pengenalan begitu saja. Kita memiliki banyak keterbatasan untuk mengenal setiap orang, apalagi diri kita. Tapi untuk mengenal Allah yang begitu kemahakuasaannya, dia maha tahu, ya kita harus mengenal. Maka impossible sekali terkadang kalau kita manusia mengatakan untuk mengenal seseorang secara mendetail, itu sangat tidak mungkin. Amang-inang yang terkasih untuk kita seluruhnya, Daud sangat mengerti kekurangan dan kelemahannya. Dia terbatas mengenal dirinya, tapi dia mengakui bagaimana kemahakuasaan Allah. Diboto debatado sude HP nadong dingulukon. HP ada kuboto akadia manadong diau. Tapi Tuhan maha tahu. Maka Daud mengatakan di sini, "Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui dan mengerti pikiranku dari jauh. Memeriksa aku saat berjalan, saat tidur, dari belakang, dari depan engkau mengurung aku. Sebelum lidahku berkata, engkau telah mengetahuinya ya Tuhan." Ninai bana. Bapak Ibu yang terkasih, ini suatu penyadaran yang dinyatakan oleh pemazmur Daud di sini. Maka bagi kita untuk mengetahui segala seluk-beluk bagaimana keberadaan diri kita, harus menyerahkannya kepada Tuhan. Dan kita harus memiliki sadar diri. Inilah kunci hidup setiap orang yang mengenal Tuhan. Kunci hidupnya, dia harus sadar diri siapa dirinya dan siapa Allah yang mencipta kita dan yang mengetahui segala apa yang ada pada kita. Sehingga Daud begitu terpesona, dia mengatakan iman yang luar biasa akan kekuasaan Tuhan yang begitu ajaib, maha tahu, maha kuasa, maha luar biasa, sehingga dia tak sanggup mencapainya. Kita mau katakan amang-inang, semua data, status, keadaan kita sangat terupdate setiap detik bagi Tuhan. Juga amang-inang yang menikmati secara live streaming, Tuhan tahu. Secara live streaming bukan menonton ibadah, tapi mengikuti ibadah. Maka harus juga berpakaian rapi, duduk dengan manis, tidak sambil masak tentunya. Karena Tuhan tahu, Tuhan melihat itu. Sehingga bagaimana keberadaan kita, dimanapun kita berada, saat apa yang kita lakukan, semua terupdate. Dan bahkan kalau saya katakan tadi, kita mengenal seseorang mungkin hanya sebatas pengenalan. Tapi pikiran Tuhan tahu jauh sebelum kita berkata apa-apa. Tuhan mengenal dan mengetahuinya. Maka tidak ada istilah putus signal atau buruk signal. Kalau Tuhan mengupdate segala status kita.
Dan tidak ada istilah habis baterai, tidak ada pulsa bagi Tuhan untuk memeriksa kita. Dan tidak ada istilah tersambar petir CCTV Tuhan untuk mengupdate kita dalam situasi apapun. Sehingga untuk itu amang inang patardo sude ngolut tahun dia dopan di debata. Di tanda debata tanah di ibanai na met nang nabalga nina nakaningan. Kita mau katakan ketika ada pikiran-pikiran seseorang dalam perkataannya memikir-mikirkan apapun yang hendak dia lakukan, tentunya apakah itu rencana buruk, rencana kejahatan, taktik, niat-niat mempermalukan orang lain, menodai orang lain, diboto di batadui saluhutna dalam pikiran kita dan dalam perkataan kita juga. Apakah itu sindiran, ejekan, candaan, caci maki, pujian, gombal, kepura-puraan. Ay medanda bercanda dautik ini ninna. Diboto Tuhan itu kan? Hatatai do pikiratai. Dan kita tahu tentunya bagaimana doa ini disampaikan oleh Daud dan kesaksian ini dia nyatakan bagaimana dia dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Dan persoalannya dengan Raja Saul tentunya bagaimana rencana niat-niat jahat yang selalu direncanakan oleh Raja Saul kepada Raja Daud. Itu semua Tuhan tahu. Makanya dokon di bana tidak terselami. Begitu tinggi, terlalu ajaib pengetahuan Tuhan, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Dibotoi bana dosa luhut nahabe, maka dia tertunduk untuk menunjukkan sujud sembah kepada Tuhan. Meskipun memang Daud tidak menunjukkan aksi pembalasan ataupun hal yang lain, dan kita untuk menunjukkan suatu kebenaran di dunia ini terkadang kita harus butuh bukti, harus ada saksi, ada rekaman video CCTV, HP nggak disambar petir, ada pengetahuan manusia yang terbatas. Kalaupun ada CCTV itu terbatas, hanya di ruang lingkup ini saja. Dan ketika itu hanya mendeteksi dalam ruang lingkup yang sangat terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas untuk melihat, mengamati, mendeteksi keberadaan kita dimanapun. Tidak ada tembok pemisah. Sehingga amang inang ketika Daud sangat mengapresiasikan kemahatauan Allah dalam mengawasi memelihara kehidupannya, ngoluna, tapi dia mau katakan itu bahwa pikiranku dari jauh pun engkau tahu Tuhan, kata Daud. Ini tentu hendak mengingatkan bagaimana keberadaan kita sekarang. Ini hendak menjadi suatu perenungan yang hendak diingatkan oleh pemazmur. Ketika manusia sangat keliru ketika berpikir kalau Tuhan itu tidak melihat apa yang dia lakukan. Kita sudah menjadi manusia yang mungkin sangat keliru ketika kita masih berpikir Tuhan tidak tahu kok apa yang saya katakan, apa yang saya pikirkan. Ketika dia masih berdalih, tentunya Tuhan melihat dan mengetahui itu semua. Ketika kita membandingkan ada beberapa hal kejadian dalam para tokoh di Alkitab kita, apa yang Musa katakan ketika dia harus dipanggil oleh Tuhan. Aku masih muda Tuhan, tidak tahu berbicara, katanya dalam Keluaran. Tuhan tahu keterbatasannya. Dan apa yang dikatakan Yeremia, aku kan masih muda juga Tuhan, belum bisa berbicara. Apa kata Tuhan? Sian kandunga pengah dadaho, ada orang seseorang tu portibion. Maka Tuhan tahu. Tapi bagaimana kita untuk tetap bisa melihat keterbatasan kita? Sehingga memang dalam teks kita ini maka jangan keliru ketika kita masih menganggap Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan. Dan begitu juga kalau kita membandingkan bagaimana orang Farisi yang mungkin
menjengkal pikiran Yesus pada saat berjumpa dengan perempuan berdosa, molo tutui bana nabi, boto on na do isi burbur na di julune ninna. Yesus tahu yang dipikiran orang Farisi. Dan bagaimana juga perempuan orang Samaria yang datang ke sumur Yakub untuk menimba air. Di boto hodo takas ninna tu Jesusi. Bahwa keberadaannya di Jebuna, dohot ise ibana. Tuhan tahu, Yesus tahu keberadaannya. Tohodo ise do ngamune jawi da ngamat tami, puboto doi ninna. Maka Tuhan tahu. Tapi kejujuran sangat perlu. Dan ketika kejujuran itu menjadi suatu hal yang menunjukkan style hidup setiap orang yang mengenal Tuhan, maka itulah yang diingatkan oleh pemazmur di sini. Hai patardo HP sude. Kalau kita bandingkan dalam Lukas 14 tadi, bagaimana setiap pikiran, setiap niat, setiap komitmen orang yang mengikut Yesus, tentunya itu yang hendak diingatkan bagi kita sekarang, Bapak Ibu yang terkasih. Maka dalam keadaan apapun, jangan lupa diri. Itu yang hendak diingatkan bagi kita, Amang Inang. Ketika manusia itu merasa dirinya paling hebat, paling kuat, paling pintar, paling bisa. Dan ketika manusia itu menganggap dirinya paling bisa sehingga sombong, egois, tinggi hati, itulah yang akan menjatuhkan dia. Mabuk harta, mabuk pangkat, mabuk untuk dipuji, itu juga bagian dari kesombongan sehingga dia lupa siapa dirinya. Untuk itu Amang Inang, mau sepintar apapun kita manusia ini untuk menutupi segala kejahatan kita, pada waktunya Tuhan akan menyatakan kebenaran itu. Maka sepintar apapun kita untuk menutupi segala kebohongan kita, mengunci rapat-rapat apa yang menjadi keburukan dan dosa kita. Meskipun kita pasang kunci kata sandi, ada PIN, ada password, misalkan kan, ikon margobok HP-nya ya dong PIN, ada password supaya tidak bisa dilihat orang HP-nya misalkan, laptop juga, rumahnya juga kalau bisa pakai remote, pakai kunci, semua segala macam. Bagi Tuhan itu terbuka. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, Dia tahu. Gudang ni hepeng muna pe di dompet tirai boto Tuhan itu. Sedangkan jumlah rambut kita Tuhan tahu. Ya kan? Alanido Amang Inang, dunia mungkin bisa kita kelabui dengan berbagai hal untuk menutupi segala keburukan dan keberdosaan kita akan segala apa yang kita lakukan. Tapi ini Nats hari ini hendak mengingatkan kepada kita, delete saja segala rencana pikiran yang tidak baik. Jangan di-enter, tapi delete atau cancel saja kalau itu tidak baik. Segala niat-niat, pikiran-pikiran yang tidak baik, jangan menjadi suatu data yang akan di-enter. Tapi delete, hapus saja. Karena itu tidak baik. Hidup setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus, kita hidup baru di dalam Dia, yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Kita menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Dan Roh Kudus telah diberikan kepada kita. Kiranya Roh Kudus itu harus lebih menghantarkan kita supaya lebih hati-hati untuk bertindak yang tidak baik. Maka hidup kita diarahkan untuk lebih baik dan lebih jujur, benar dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga karakter setiap orang yang hidup di dalam Yesus Kristus hendak menunjukkan karakter yang baik. Dan ayat 5 dikatakan tadi dalam teks kita ini juga, Bapak Ibu yang terkasih, engkau menaruh tanganmu ke atasku. Itu sudah disadari oleh pemazmur, disadari oleh Daud.
Maka kita mau katakan bahwa di dalam firman kita juga selalu mengingatkan kepada kita dalam segala apa yang hendak kita mau lakukan. Allah memantapkan langkah orang-orang yang berkenan kepadanya. Allah memberkati setiap langkah orang-orang yang dikasihinya dan yang selalu menunjukkan kebaikan. Maka belajar dan berusaha untuk hidup baik dan jujur tentu akan membawa kita kepada kebahagiaan dan sukacita. Tidak ada untungnya untuk melakukan setiap kebohongan, penipuan, dan yang tidak baik. Itu akan lebih mencelakakan kita. Sehingga Tuhan itu sangat hebat dan sangat ajaib untuk mengawasi, mendeteksi, melihat apa yang kita lakukan. Update setiap saat. Sehingga dia tahu dan dia mengetahui semuanya, omnipresent. Tuhan tahu keberadaan kita dan apapun yang kita lakukan, yang hendak kita pikirkan juga. Dan buku inde kita juga mengingatkan tadi, di tada di batado nadi ibanai yang sudah saya nyanyikan. Juga buku inde kita, tandai maau. Tandai maau sukapi madohot rohaku nina. Kita juga tentu akan selalu diingatkan oleh setiap nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan. Moloroh hita tu gerejaun unang tading sude edei alai tabuam mah tedehon musemulak tu jabu. Oh Tuhan sulikit maau molonina. Kita mau Tuhan itu menyelidiki hati, pikiran, hidup kita. Jangan kita yang menguasai diri kita. Dan itulah juga yang diingatkan oleh teks kita ini. Amang inang patar dosa luhut nadiado pandidi bata, semua nyata di hadapan Tuhan. Mulailah untuk hidup baik, jujur, dan terus terang dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan-Mu yang telah memelihara kehidupan kami yang tidak dapat kami selami. Untuk itu Bapa, biarlah Engkau yang tetap menguatkan kami untuk segala aktivitas kehidupan kami. Juga untuk setiap jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat kudus-Mu ini, untuk kesehatan, umur yang panjang, sukacita yang masih Tuhan berikan bagi mereka, sehingga boleh tetap di dalam sukacita untuk datang bersama, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah itu menjadi sukacita bagi mereka dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Juga setiap Bapak Ibu jemaat kami yang menyaksikan secara live streaming, mereka mengikuti ibadah ini di dalam hati yang penuh pengharapan dan sukacita di dalam iman, sehingga iman itu akan tetap menguatkan mereka. Yang dalam keadaan sakit Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan, dan yang dalam kelemahan berikan kepada mereka pengharapan bahwa segala sesuatu yang mereka hadapi itu semua adalah untuk menguji kesetiaan kami. Dan untuk itu Bapa, apa yang boleh kami lakukan, biarlah itu berkenan bagi-Mu, sehingga kami melakukannya di dalam sukacita. Ampunkan segala dosa kami, agar kami tetap layak untuk menjadi anak-anak-Mu. Berkati seluruhnya jemaat-Mu, dan berkati seluruh parhalado, seluruh pendeta, dan seluruh apa yang telah Tuhan perkenankan untuk setiap para pejabat di negara kami, agar kami tetap melakukan apa yang terbaik. Inilah doa kami Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita persiapkan persembahan kita untuk pusat sambil bernyanyi buku inde nomor 225.
Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu,
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita di siang hari ini, Amang Inang, saudara yang terkasih. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.